Masih belum pulih, Persib masih usahakan pemulihan David da Silva. Pengamat sepak bola mengungkap terkait kondisi David da Silva yang sebelumnya dikabarkan mengalami cedera. Pengamat sepak bola mengatakan bahwa cedera yang diderita David da Silva ternyata bukan cedera ringan, namun cukup parah sehingga harus mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. KM, Bobotoh dan Persib kini tengah harap-harap cemas terkait kondisi David da Silva. Sebelumnya, David da Silva divonis cedera ringan, namun ternyata kini diketahui cederanya parah. Ungkapnya, dikutip Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024. Lanjut, Roni mengatakan cedera DDS ini harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena belum diketahui pasti spesifik cedera apa yang dideritanya. Ternyata untuk pemulihan DDS ini akan semakin panjang, karena harus ada observasi lanjutan dari dokter tim, dokter rujukannya, belum spesifik cedera yang diderita oleh DDS, ujarnya. Masalahnya ini bukan cedera di kaki yang mudah terdeteksi, tapi cedera di bawah perut jadi harus lebih mendalam diceknya, sambungnya. Untuk itu, meski saat ini Persib merasa kehilangan akan kehadiran pemain asal Brasil itu, Roni berharap selama masa jeda FIFA Matchday ini DDS bisa pulih kembali. Persib sendiri merasa kehilangan, semoga di jeda 11 hari ini segera tuntas, tandasnya. Juku Eja berpotensi tambah luka Maung Bandung. PSM Makassar akan menjamu Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 2024/2025. Juku Eja berpotensi untuk menambah luka Maung Bandung. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Batakan, Balikpapan, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Laga itu akan kick-off pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, atau pukul 16.30 WITA. Persib sedang limbung menatap laga itu. Pangeran Biru sedang puasa kemenangan dalam 2 pertandingan terakhir dengan catatan 2 kali imbang. Pelatih Persib Bojan Hodak ingin pemainnya lebih sadar dan peka terhadap setiap ancaman lawan saat melawan PSM nanti, termasuk ancaman dari situasi set piece. Ini latihan taktikal, kami mencoba memperbaiki masalah yang masih kami alami dan reaksi dari pemain cukup bagus. Saya pernah katakan, pertandingan sebelumnya kami sudah bermain dengan bagus, kekurangannya hanya penyelesaian akhir, kata Hodak, pada Sabtu, 31/8, di Stadion Sport Jabar, Arca Manik dikutip di laman LIB. Hodak merasa dirinya punya waktu yang begitu luang untuk mengevaluasi skuadnya, ia juga akan memantau pemain mana yang layak starter saat tandang kontra PSM, tanggal 11 September nanti. Kami memiliki waktu lebih dari 1 pekan untuk memperbaiki segala hal dan menentukan siapa yang akan menjadi starter, ucapnya. Di sisi lain, PSM Makassar sedang dalam laju sip awal musim ini. Tim Juku Eja berhasil menyapu bersih 3 pertandingan awal dengan kemenangan sekaligus memimpin klasemen sementara Liga 1. Pelatih PSM, Bernardo Tavares meminta timnya tidak lengah dan tetap rendah hati. Dia pun meminta dukungan dari supporter datang ke stadion karena lawannya kali ini merupakan tim top. Tetaplah rendah hati, saya minta fans dukung kami di stadion tanggal 11 September melawan Persib. Dukungan Anda sangat penting, kata Bernardo. Masih belum puas, Bojan Hodak terus asah lini depan Persib. Persib Bandung terus mematangkan tim jelang lanjutan Liga 1 2024/2025. Maung Bandung dalam posisi yang kurang menguntungkan di papan klasemen musim ini.
Dengan modal 1 kemenangan dan 2 hasil imbang, mereka berada di posisi ke-8. Kondisi ini menjadi sorotan karena Persib dalam ambisi untuk kembali mempertahankan gelar juara. Salah satu yang jadi masalah adalah lini depan mereka kurang maksimal dalam beberapa laga terakhir. Uji coba melawan di game internal dilaksanakan untuk terus mengasah sektor penyerangan. Bojan Hodak menjelaskan, beberapa aspek taktikal harus terus dimatangkan. Menurutnya, semua pemain sebenarnya sudah mengerti keinginan pelatih dan bisa menjalankan dengan baik dalam beberapa laga terakhir. Namun, evaluasi terus dilakukan untuk menambah chemistry antar pemain. Kami mengasah taktikal, kami mencoba untuk memperbaiki masalah yang masih kami alami. Reaksi dari pemain sebenarnya cukup bagus, kata Bojan Hodak. Pelatih berpaspor Kroasia ini mengakui bahwa lini serang memang belum sempurna. Hal ini juga terlihat dalam beberapa laga terakhir Maung Bandung. Dia berharap ini akan membaik sebelum mereka bertanding melawan PSM Makassar pada laga pekan keempat. Seperti yang pernah saya katakan, laga sebelumnya kami sudah bermain dengan bagus di semua bagian. Mungkin yang kurang hanya penyelesaian akhir, lanjutnya. Dengan jeda FIFA Matchday, Maung Bandung akan mempersiapkan tim dengan baik. Terutama untuk menentukan pemain-pemain yang akan bermain di laga tersebut. Kami masih memiliki waktu lebih dari 1 pekan untuk memperbaikinya. Menentukan siapa yang akan menjadi starter lawan PSM, tutupnya. 3 faktor yang bakal menyulitkan Persib Bandung saat melawan PSM Makassar di Stadion Batakan. Persib Bandung bakal bertandang ke kandang PSM Makassar dalam lanjutan Liga 1 2024/2025 di Stadion Batakan, Balikpapan, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Bagi Persib Bandung, tampil di Stadion Batakan bukan hal baru. Maung pernah beberapa kali bermain di sana. Namun situasinya berbeda. Sekarang stadion itu menjadi angker bagi semua tim termasuk Persib Bandung. Menurut pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares, faktor lapangan di Stadion Batakan yang menjadi kandangnya sementara ini, memberikan keuntungan buat timnya. Menurut Bernardo Tavares, lapangan ini menjadikan sulit bagi lawan untuk mengembangkan permainan. Sebaliknya, kata Bernardo Tavares, tidak buat pemain PSM Makassar. Pemainnya, katanya, mampu menyesuaikan diri dan menjalankan permainan dengan baik. Ananda Raehan DKK berhome base di Stadion Batakan, Balikpapan, karena Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare tengah direnovasi. Tidak mudah bagi pemain memainkan bola bawah dengan kondisi lapangan seperti ini. Kita memang harus memanfaatkan keuntungan yang ada, ujar pelatih asal Portugal itu. Kita juga bicarakan kalau pemain memainkan permainan sesuai dengan kondisi lapangan dan di samping itu shot on goal dan target lebih banyak dari mereka. Itu menentukan peluang. Saya kira kemenangan layak kita dapatkan karena menunjukkan karakter dan attitude pantang menyerah dari pemain-pemain saya, imbuhnya. Faktor kedua yang bakal menghambat Persib Bandung mendapat poin penuh di Batakan adalah supporter tim berjuluk Juku Eja itu. Bernardo Tavares mengatakan beratnya lawan yang dihadapi akan terasa berbeda saat kedatangan supporter di stadion. Pemain mendapatkan suntikan motivasi yang sangat berharga untuk berjuang. Saya berharap mereka tetap datang ke stadion untuk memberikan semangat tambahan kepada pemain, harap Tavares. Saya tahu juga mereka memberikan pengorbanan dengan datang ke stadion. Pemain akan sangat termotivasi untuk memberikan yang terbaiknya apabila ada supporternya datang sejak pemanasan, katanya. PSM Makassar hingga pekan 3 menempati puncak klasemen sementara BRI Liga 1 2024/25. Tim sukses meraih 3 kemenangan beruntun melawan Persis Solo, 3-0, PSBS Biak, 2-1, dan Dewa United FC, 3-1. Ini menjadi catatan sempurna di awal musim dengan memperoleh 9 poin dan meramaikan persaingan di papan atas klasemen.
Pencapaian ini bisa dibilang cukup mengejutkan, karena pada bursa transfer lalu tim banyak ditinggal pilar penting timnya, seperti Kenzo Nambu hingga duo Sayuri. Faktor 3 yang bakal menjadi penghambat laju Persib Bandung adalah keberhasilan pelatih berlisensi UEFA Pro ini meracik strategi saat PSM menghadapi situasi buntu. Pemain pun mampu menerjemahkan dengan baik perubahan instruksi yang disampaikan ketika turun minum. Setiap jeda babak kita harus perhatikan kondisi kelanjutan pemain di babak pertama. Kita evaluasi juga hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan di babak pertama, dan harus dihindari di babak kedua, ujar Bernardo Tavares. Bernardo Tavares berharap Yuran Fernandes DKK dapat terus mempertahankan raihan positif ini. Pemain harus tetap rendah hati dan kerja keras. Jika tim ingin musim ini meraih hasil bagus, mengumpulkan poin demi poin menjalani laga selanjutnya. Di sini saya coba membangun keluarga baru. Kita harus melihat pertandingan-pertandingan yang sudah dimenangkan dan apa saja yang bisa ditingkatkan kembali, ucap pelatih terbaik Liga 1 2022/2023. Karena nanti ada saatnya kita kalah, kita sudah siap apa yang akan dilakukan, sambungnya. Liga Indonesia baru. Pesaing Persib di AFC League 2 berat, Ciro Alvis tak gentar. Penyerang Persib Bandung, Ciro Alvis, menyebut laga di AFC Champions League 2, ACL 2, akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Sebab, lawan-lawan di grup F yang akan dihadapi Persib nanti merupakan tim-tim terbaik di negaranya masing-masing, yakni Port FC, Thailand, Zhejiang FC, China, dan Lion City Sailors FC, Singapura. Ini grup yang bagus tapi juga akan sangat sulit. Saya merasa sangat senang. Saya dan rekan satu tim sudah menantikan pertandingan ini dan harus bekerja keras. Jadi ayo kita hadapi dan coba menampilkan yang terbaik di setiap pertandingan, ujar Ciro Alvis di lapangan Sport Jabar, Arca Manik, Kota Bandung, Sabtu, 31/8/2024. Berlaga di tingkat Asia kali pertamanya bagi pemain asing Persib asal Brasil ini. Karena itu Ciro Alvis mengaku sudah tidak sabar untuk mengarungi kompetisi tingkat Asia bersama Maung Bandung. Tapi bagi saya ini normal. Menurut saya ini sama seperti Liga 1. Tapi tentunya di kompetisi ini ada banyak nama-nama besar. Saya paham bahwa ini momen yang bagus untuk klub dan supporter, kata Ciro Alvis. Jadi persiapannya mungkin sedikit lebih keras. Tapi bagi saya ini normal, tidak masalah. Saya akan coba menunjukkan yang terbaik di setiap pertandingannya, lanjut Ciro. Mengenai persiapan panjang lawan PSM Makassar di BRI Liga 1 2024/2025, pemain bernomor punggung 77 di Persib ini mengaku bahwa Persib memiliki persiapan yang bagus karena akan menghadapi PSM Makassar dalam momen yang tepat. Persib jadi punya waktu untuk melakukan persiapan dan bekerja keras menunjukkan yang terbaik di pertandingan lawan PSM nanti, imbuh Ciro. Ia pun tidak masalah dalam 1 bulan ini, Persib akan melakoni 5 pertandingan, salah satunya lawan Port FC, Thailand pada tanggal 19 September nanti di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Bagi saya ini bagus dan tidak ada masalah. Masalah bagi saya hanya masalah penerbangan, imbuh Ciro sambil tersenyum. Seperti diketahui pada September tahun 2024, tim besutan Bojan Hodak ini akan menjalani 5 pertandingan, yakni tanggal 11 September tandang ke Balikpapan untuk menghadapi PSM Makassar dan tanggal 15 September menjamu PSIS Semarang. Kemudian pada tanggal 19 September melakoni laga perdana di grup FACL 2 lawan Port FC, Thailand di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Usai lawan Port FC, Maung Bandung langsung persiapan lawan Persija Jakarta pada tanggal 23 September dan lawan Madura United pada tanggal 28 September tahun 2024. Pelatih Persib Bandung klaim mental anak asuhnya baik-baik saja. Pelatih Persib Bandung,
Bojan Hodak pastikan mental anak asuhnya tidak turun meski gagal meraih kemenangan dalam pekan ketiga Liga 1 melawan Arema FC pekan lalu. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024, Maung Bandung ditahan imbang Singo Edan dengan skor akhir 1-1. Bojan menyebut anak asuhnya sudah bekerja dengan maksimal. Deddy Kusnandar Ces unggul segalanya baik dari penguasaan bola maupun peluang. Lihat, semuanya baik-baik saja, karena kami melepas 19 tembakan dan mereka hanya sekitar 9. Jadi kami juga punya 5-6 peluang, tapi gagal mencetak lebih dari 1 gol, tegas Bojan kepada wartawan. Pelatih asal Kroasia ini absennya David da Silva memberikan pengaruh besar bagi lini serang tim. Namun, kabar baiknya Dimas Derajat tampil gemilang dan berhasil mencetak 1 gol. Kami juga kehilangan David, tapi hal bagusnya Dimas bisa mencetak gol. Dan hal lainnya adalah melihat lawan. Pemain terbaik dari tim lawan adalah penjaga gawangnya. Dia melakukan 3 penyelamatan yang fantastis, katanya. Karena itu, Bojan tidak terlalu kecewa dengan performa timnya di laga tersebut. Dia berharap skuad Maung Bandung bisa tampil lebih baik lagi di pertandingan berikutnya. Apalagi, Persib akan menghadapi jadwal super sibuk di bulan September, di mana mereka akan menjalani 5 pertandingan dalam kurun waktu 18 hari. Jadi ini bagian yang normal dari sepak bola dan bagi saya yang terpenting kami bermain bagus dan menciptakan peluang, ungkapnya. Persib bertekad kembali ke jalur kemenangan, PSM jadi sasaran. Persib Bandung gagal menyapu bersih 3 pertandingan awal Liga 1 2024/2025. Tim besutan Bojan Hodak itu hanya meraih 1 kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Kemenangan pertama diraih skuad Maung Bandung saat menjamu PSBS Biak dalam laga pembuka Liga 1. Kemudian, 2 laga melawan Dewa United dan Arema FC berakhir dengan hasil imbang. Bek muda Persib Bandung, Kakang Rudianto bertekad untuk bangkit dan membawa timnya kembali ke jalur kemenangan di laga berikutnya. Persib akan menghadapi PSM Makassar pada tanggal 11 September mendatang. Tentunya kita di setiap laga inginnya menang. Kita akan semaksimal mungkin meraih kemenangan dengan kerjasama tim, dan tentunya kita akan kerja keras di setiap pertandingan, ujar Kakang kepada wartawan. Kita memikirkan di 1 pertandingan dulu dan kita semua pemain ingin menang, lanjutnya. Pemain berusia 21 tahun ini mengatakan masa jeda internasional selama 2 pekan bisa dimanfaatkan Persib untuk mempersiapkan diri lebih matang dalam sesi latihan. Yaitu keuntungan sendiri, latihan lebih lama dan bisa mempersiapkan lebih baik lagi dari sebelumnya, ungkapnya. Saat menghadapi Arema FC, Kakang tampil sebagai starter dan bermain di posisi bek kanan. Akan tetapi, dia dinilai bermain terlalu agresif, sehingga tersulut emosi. Hal ini jadi perhatian Kakang agar di laga berikutnya tidak terulang kembali. Selanjutnya saya mungkin bisa mengontrol lagi emosi saya menjadi pribadi yang lebih baik di sepak bola, ungkapnya. Persib Bandung diuntungkan jeda kompetisi BRI Liga 1 2024/2025. Persib Bandung menyambut positif adanya jeda kompetisi antara pekan ketiga dan pekan keempat BRI Liga 1 2024/2025. Maung Bandung menilai jeda ini menguntungkan mereka. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menilai jeda kompetisi ini sangat bermanfaat bagi anak asuhnya. Mereka, sambung pelatih asal Kroasia ini, bisa memanfaatkan waktu jeda untuk membenahi penampilan. Kami juga harus mencoba memperbaiki hal yang kurang baik pada masa jeda panjang ini. Kami harus fokus ke laga yang berikutnya, kata Hodak, dilansir laman resmi Persib. Dalam jadwal yang dikeluarkan PT Liga Indonesia baru, ada jeda sekitar 2 pekan antara laga pekan ketiga dan keempat BRI Liga 1 2024. Jeda ini tak lepas dari adanya FIFA Matchday. Selain mendapat waktu untuk berbenah, menurut Hodak, ada dampak positif lain dari jeda FIFA Matchday ini.
Pelatih berusia 53 tahun tersebut menyebut adanya jeda memberi para pemainnya yang cedera kesempatan untuk pulih. Hal baiknya adalah Mark Klok sudah kembali, Beckham juga sudah kembali, jadi kami memiliki pemain tambahan, ucap Hodak. Saya juga katakan bahwa kami masih memantau David da Silva, apakah sudah bisa kembali atau belum, karena tidak hadirnya dia membuat kami harus memainkan gaya bermain yang berbeda, kata Hodak. Bojan Hodak kecewa dengan keputusan Shin Tae-yong yang hanya memilih satu pemain Persib untuk gabung ke timnas. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, baru-baru ini menyuarakan ketidakpuasannya terkait pemilihan pemain timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan Shin Tae-yong yang hanya memanggil satu pemain Persib, Dimas Drajat, membuat Hodak merasa bahwa talenta Maung Bandung belum sepenuhnya dihargai oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Bojan Hodak mengungkapkan bahwa Persib Bandung memiliki sejumlah pemain berkualitas yang telah berkontribusi besar baik di level klub maupun tim nasional. Nama-nama seperti Mark Klok, Adam Alis, dan Edo Febriansah, menurut Hodak, seharusnya bisa dipertimbangkan untuk memperkuat skuad Garuda. Klok, misalnya, dikenal sebagai gelandang yang solid dan memiliki pengalaman internasional yang dapat memberikan stabilitas di lini tengah timnas Indonesia. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak dalam posisi untuk mempengaruhi keputusan tersebut. Meskipun sebagai pelatih, ia merasa punya alasan kuat untuk melihat lebih banyak pemain Persib di tim nasional. Persib Bandung, sebagai salah satu tim besar di Indonesia, selalu berusaha membangun skuad yang kompetitif. Keputusan Bojan Hodak dalam mendatangkan pemain-pemain berkualitas bukan tanpa alasan. Pemain-pemain seperti Mark Klok dan Adam Alis dikenal memiliki pengalaman yang bisa menjadi aset bagi timnas Indonesia dalam menghadapi kompetisi besar seperti kualifikasi Piala Dunia. Namun, kenyataannya, hanya Dimas Drajat yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk bergabung dengan tim nasional. Hal ini membuat Hodak sedikit kecewa, mengingat banyak pemain Persib yang telah menunjukkan performa konsisten di liga domestik. Menurut saya, kami punya banyak pemain bagus, karena itu saya mendatangkan mereka. Tapi untuk ini, Anda harus tanyakan kepada pelatih timnas, dia yang berwenang menentukan siapa yang dipanggil, ujar Hodak dalam sebuah kesempatan. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia tergabung dalam grup C, bersama dengan lawan-lawan tangguh seperti Arab Saudi dan Australia. Pertandingan pertama akan digelar pada tanggal 4 September tahun 2024 di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, di mana Indonesia akan menghadapi Arab Saudi. Selanjutnya, pada tanggal 10 September tahun 2024, Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan hanya satu pemain Persib yang masuk dalam skuad, Hodak berharap Dimas Drajat bisa memberikan kontribusi maksimal untuk skuad Garuda. Di sisi lain, ia juga berharap bahwa pemain-pemain Persib lainnya tetap fokus untuk memberikan yang terbaik di kompetisi domestik. Selain Dimas Drajat, Persib Bandung juga akan melepas kiper andalan mereka, Kevin Rey Mendoza, untuk memperkuat timnas Filipina pada FIFA Matchday September tahun 2024. Mendoza, yang telah menjadi salah satu pilar utama di Persib, masuk dalam daftar pemain Filipina yang akan berpartisipasi dalam Piala Merdeka 2024 di Malaysia. Kepergian Mendoza untuk menjalankan tugas negara menambah tantangan bagi Persib dalam menjaga konsistensi performa di liga domestik. Namun, Bojan Hodak tetap optimis bahwa timnya mampu mengatasi segala tantangan yang ada. Pemilihan pemain oleh Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia menuai berbagai tanggapan, termasuk dari pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Meskipun hanya satu pemain Persib yang dipanggil, Hodak berharap pemain tersebut bisa memberikan kontribusi terbaik untuk tim nasional. Sementara itu, pemain-pemain Persib lainnya, termasuk Kevin Rey Mendoza, juga siap mengemban tugas negara dengan penuh tanggung jawab.